Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifio Putra dengan NPM 2010012111130. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal UTS dengan mata kuliah Ilmu Negara kelas 1D dengan dosen pengampu Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. 1. Menurut bahasa Belanda yaitu Staatsleer, bahasa Jerman yaitu Staatsleer, bahasa Prancis yaitu Theorie des États, dan terakhir bahasa Inggris yaitu Theory of States. Selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. 1. Menurut Aristoteles yaitu negara adalah suatu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kebaikan atau kesempurnaan diri menjadi suatu anggota negara. Yang kedua, menurut Agustinus yaitu ia membentuk negara dalam dua bagian, yaitu civitas Dei yaitu negara Tuhan, dan civitas diaboli yaitu negara duniawi atau negara iblis. Yang ketiga, menurut Machiavelli yaitu negara adalah suatu kekuasaan di mana suatu putusan diputuskan oleh raja. Dengan teorinya banyak sekali raja-raja yang bersewenang-wenang dalam pemerintahannya. Yang keempat, menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ketiga para ahli tersebut menyatakan bahwa negara dibentuk sebagai badan atau organisasi hasil dari suatu perjanjian masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu jelaskan mengapa harus ada negara. 1. Karena negara dibutuhkan untuk menampung banyak orang dan kemudian membaur. Yang kedua, negara adalah suatu syarat untuk membuat sistem pemerintahan, untuk mengatur kehidupan sosial, serta partisipasi untuk membangun suatu negara. Yang keempat, mengapa George Jelling disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena beliau pertama kali memperkenalkan istilah ilmu negara. Menurut beliau, ilmu negara sebagai satu keseluruhan dan membaginya dengan beberapa bagian yang berhubungan satu sama lain. Beliau memperkenalkan ilmu negara melalui bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre, yaitu ilmu negara umum. Yang selanjutnya, jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelling. Yang ke-1 yaitu 1. Staatswetenschap dalam arti sempit, yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekan negara sebagai objeknya. Sedangkan yang kedua yaitu Rechtswissenschaft, yaitu dalam arti hukum, yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekan hukum sebagai objeknya, seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang ke-6 yaitu jelaskan hubungan antara yang A, ilmu negara, dan ilmu politik. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, bebas nilai, yang artinya tidak menilai dan mengkritik sebuah penelitiannya. Sedangkan ilmu politik yaitu ilmu yang bersifat praktis, mengadakan nilai dan kritik kepada hal yang dipelajari. Yang B yaitu ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara dan ilmu hukum tata negara, negara mempunyai pokok bahasan yang sama yaitu negara, dan memiliki objek penelitian yang sama yaitu manusia berkeinginan hidup dan berkembang dalam tata kehidupan bernegara. Yang selanjutnya soal nomor 7 yaitu jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. 1. Harus adanya penghuni. Semua orang yang ada di wilayah itu dan patuh kepada hukum yang ada di wilayah itu.
Satu, pembagian penghuni. Satu, penduduk. Penduduk adalah orang yang menetap di suatu negara. Bukan penduduk adalah seorang turis. Warga negara adalah secara hukum menjadi anggota negara. Dan bukan warga negara yaitu duta besar. Yang kedua, harus adanya wilayah. Wilayah adalah tempat yang akan ditempati rakyat. Wilayah terbagi dalam 4 bagian, yaitu daratan. Pemukiman wilayah daratan adalah pemukiman warga negara. Udara adalah suatu ruang yang berada di atas wilayah atau negara tersebut. Yang ketiga, laut, yaitu laut yang terdiri dari laut horizontal, zona tampahan, dan Z. Yang keempat, ekstraterial, yaitu kantor kedutaan. Yang ketiga, harus adanya pemerintah atau pengusaha yang bertujuan untuk membantu atau mengamankan suatu negara. Yang keempat, yaitu bisa berhubungan dengan negara lain. Contohnya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu pengakuan oleh negara-negara lain. Satu, pengakuan dari negara lain juga terbagi atas 2 macam, yaitu de facto, yaitu pengakuan dari negara lain karena telah memenuhi syarat sebagai negara dengan adanya sistem pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Yang kedua, yaitu de jure, yaitu telah sah menjadi suatu negara dengan hukum internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.